Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Kiram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alaullah HMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG. Dan yang saya hormati seluruh dosen Sivitas Akademik di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Saya atas nama Maulidatul Hasanah dengan NIM 221210500089 Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5. Di sini saya akan menjelaskan Perang Teluk 1 dan 2 sebagai tugas sejarah dunia yang diampu oleh Ibu Nining Winarsih MPD. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah Perang Teluk. Nah, kenapa dinamakan Perang Teluk? Karena perang ini terjadi di Teluk Persia. Dan perang ini dikenal sebagai Perang Teluk 1 dan Perang Teluk 2. Perang Teluk 1 yaitu antara Irak dan Iran pada tahun 1980 sampai 1988. Kemudian Perang Teluk 2 yaitu antara Irak dan Kuwait yang terjadi pada tahun 1990 sampai 1991. Kemudian di sini sejarah Perang Teluk 1 antara Irak dan Iran. Penyebab pertamanya yaitu sengketa wilayah. Nah, salah satu penyebab utama adalah perselisihan atas wilayah Shatt al-Arab yang merupakan jalur air strategis yang menjadi titik perbatasan antara Irak dan Iran. Sengketa ini telah berlangsung lama sejak era monarki Iran dan berlanjut setelah revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Kemudian yang kedua penyebabnya yaitu karena revolusi Islam Iran. Setelah revolusi Iran pada tahun 1979 yang menggulingkan Shah Reza Pahlavi dan mendirikan pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, hubungan Iran dengan negara-negara di sekitarnya menjadi lebih tegang, termasuk dengan Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein. Saddam melihat potensi kekuatan revolusioner Iran dapat menginspirasi pemberontakan di Irak, terutama di kalangan kaum Syiah. Kemudian yang ketiga, ambisi ekspansionis Irak. Saddam Hussein berusaha mengubah Irak menjadi negara dominan di kawasan Teluk dengan harapan bisa memperluas pengaruh politik dan kontrol atas sumber daya minyak. Nah, kemudian kita akan membahas tentang perjalanan perang antara Irak dan Iran. Perang dimulai pada tanggal 22 September pada tahun 1980, yaitu ketika Irak melakukan invasi ke Iran, menyerang wilayah-wilayah penting seperti kota Khorramshahr dan Abadan. Irak yang saat itu belum sepenuhnya pulih dari revolusi melawan balik dengan menggerakkan seluruh kekuatan militer. Pertempuran berlangsung sangat sengit dengan banyak korban dan kerugian di kedua belah pihak. Selama perang, kedua negara menggunakan senjata kimia, terutama Irak yang diketahui menggunakan gas mustad dan senjata kimia lainnya terhadap pasukan Iran dan warga sipil. Perang ini berakhir pada bulan Agustus tahun 1988 setelah kedua pihak menerima genjatan senjata yang difasilitasi oleh PBB tanpa ada kemenangan yang jelas. Nah, yang terakhir dampak dari Perang Teluk 1. Nah, dampaknya yang pertama yaitu kehilangan nyawa dan kerugian ekonomi. Perang ini menyebabkan sekitar 500.000 hingga 1 juta korban jiwa serta kerusakan parah pada infrastruktur dan ekonomi kedua negara. Yang kemudian kedua, kerugian lingkungan. Penggunaan senjata kimia menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesehatan jangka panjang. Yang ketiga, kondisi politik yang tidak stabil. Konflik ini memperburuk ketidakstabilan politik di kawasan dan mengarah pada ketegangan yang lebih besar antara negara-negara Teluk, termasuk dengan Arab Saudi dan negara-negara besar lainnya. Kemudian yang terakhir,
penguatan rezim Saddam Hussein. Meskipun Irak kalah, Saddam Hussein tetap berkuasa dan menggunakan kemenangan simbolik sebagai alat untuk memperkuat cengkramannya di dalam negeri. Nah, perang yang terjadi selama 8 tahun lamanya ini ternyata tidak membuahkan hasil. Dalam perang ini tidak ada yang menang maupun yang kalah. Hingga akhirnya perang ini berakhir setelah Iran bersedia menerima revolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 1988. Nah, pada revolusi tersebut Iran diminta untuk melaksanakan gencatan senjata. Hal ini mengacu pada perjanjian Algiers yang sudah disusun sejak tahun 1975 dan sudah disepakati oleh keduanya. Menjelang berakhirnya perang tersebut, Irak mengembalikan sebagian wilayah di Syam Arab kepada Iran. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang Perang Teluk II yang terjadi pada sekitar tahun 1990 sampai 1991. Nah, penyebab perang ini ada yang pertama, invasi Irak ke Kuwait. Pada tanggal 2 Agustus 1990, Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein menginvasi Kuwait dengan alasan utama. Nah, alasan yang pertama yaitu klaim wilayah. Saddam Hussein mengklaim bahwa Kuwait adalah bagian dari Irak yang terlepas secara ilegal pada masa Kekaisaran Ottoman. Yang kedua, masalah ekonomi. Irak terhimpit utang setelah perang dengan Iran dan menuduh Kuwait berperilaku tidak adil dalam hal pengeboran minyak, yaitu dengan melakukan pengeboran miring yang menyebabkan Irak kehilangan pendapatan minyak. Kemudian penyebab yang kedua yaitu tanggapan dunia internasional. Invasi ini mengundang kecaman keras dari masyarakat internasional dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang atau bisa disebut dengan PBB. Segera mengeluarkan revolusi yang menyerukan penghentian agresi dan penarikan pasukan Irak dari Kuwait. PBB juga memperlakukan sanksi ekonomi yang ketat terhadap Irak. Perjalanan perang Teluk II. Setelah kegagalan diplomasi pada tanggal 17 Januari 1991, koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat melancarkan serangan militer besar-besaran yang dikenal sebagai Operasi Desert Storm. Koalisi yang terdiri dari lebih dari 30 negara ini termasuk negara-negara Arab seperti Arab Saudi dan Mesir serta negara-negara Barat menggunakan serangan udara dan darat untuk memukul mundur pasukan Irak. Dalam waktu sekitar 100 hari, pasukan koalisi berhasil mengusir pasukan Irak dan Kuwait meskipun tidak berhasil menggulingkan Saddam Hussein. Kemudian kita akan membahas tentang dampak dari Perang Teluk II. Yang pertama yaitu kerusakan infrastruktur dan ekonomi. Kuwait dan Irak mengalami kerusakan infrastruktur yang parah. Selain itu, Irak kehilangan banyak kekuatan militer dan ekonomi akibat serangan udara yang intens. Kemudian yang kedua, bencana lingkungan. Pasukan Irak membakar ladang minyak Kuwait sebelum mundur menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan mencemari atmosfer. Kemudian yang ketiga, ketegangan politik di Timur Tengah. Meskipun Kuwait dibebaskan, Saddam Hussein tetap berkuasa di Irak dan menyebabkan ketegangan lebih lanjut dengan dunia barat, terutama Amerika Serikat. Konflik ini juga memperburuk hubungan antara negara-negara Arab dan meningkatkan ketidakstabilan kawasan. Kemudian yang ketiga, penyebaran militer Amerika Serikat di kawasan. Nah, perang ini menandai peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Timur Tengah yang berlanjut hingga masa-masa berikutnya, mempengaruhi politik kawasan dalam dekade-dekade berikutnya. Akhir dari Perang Teluk II ditandai dengan pengakuan Irak terhadap kedaulatan Kuwait. Selain itu, Irak juga harus memikirkan senjata pemusnah massal termasuk senjata nuklir dan kimia yang selama ini digunakan Irak untuk berperang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.